Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah, sesungguhnya puji-pujian hanyalah milik Allah semata. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inuhu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya dalam setiap urusan kita. Wa nastaghfiruh, dan juga senantiasa memohon ampun dari kesalahan yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan dengan pemberian paling berharga dalam kehidupan, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada di dalam kerugian terbesar dalam kehidupan, yaitu dibiarkan di dalam kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Wa ba'du, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan berkata yang hak, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung. Wa ba'du, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innal asdiqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kalamullah atau Al-Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara dalam agama adalah perkara baru yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara baru yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah akan mengarahkan kepada kesesatan. Wa ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati kita semua, kembali kita natafaqqah fid din, kita kembali berusaha untuk tafaqquh fid din, kembali memahami agama kita sebagai bagian dari perintah ya Nabi kita yang mulia. Beliau katakan, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan juga ya sebagai kita berharap kita mendapatkan janji dari beliau juga ya. Mohon maaf. Janji dari beliau yang beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khaira, barang siapa yang Allah kehendaki bagi seseorang kebaikan, yufaqihu fid din, Allah akan beri dia pemahaman dalam agama. Kembali kita pada pagi ini akan melanjutkan setelah sebelumnya kita membahas mengenai al-ghusl atau mengenai mandi. Oh, bukan mandi ya? Oh, mandi belum ya? Soalnya di beberapa masjid pakai buku ini, jadi saya suka salah. Saya kira udah tayamum ya. Oh, masya Allah. Terakhir 41. Oh, mau mushaf ya, mohon maaf. Bagian ke-6. Oh iya, ini permulaan masa mengusap. Nah ya, masih ingat ya Bapak-bapak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dalam perjalanan ya, ataupun juga di rumah, ketika kita terhalang dari untuk membasuh kaki secara langsung, ya misalnya jadi karena sakit kita nggak kuat di rumah kedinginan,
ataupun misalnya kita pingin praktis di pesawat, misalnya Bapak Ibu insya Allah misalnya lagi umroh, kemudian di pesawat ribet kalau harus buka kaos kaki, sedangkan lewat waktu sholat, ya misalnya kalau berangkatnya malam biasanya lewat waktu sholat, ya misalnya kalau dari Saudi kita lewat waktu maghrib, isya, ya kemudian subuh, ya 3 waktu sholat. Lalu bagaimana supaya saya praktis? Pakai kaos kaki, Pak. Pakai kaos kaki atau pakai sepatu yang menutupi mata kaki. Yang menutupi mata kaki, ya. Juga ini sedikit saya review. Diperbolehkan kita hanya mengusap bagian atasnya saja. Ini sepatu kita ataupun kaos kaki kita cuman mengusap bagian atasnya saja, tidak perlu dibuka. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita pakai kaos kaki tersebut ataupun sepatu tersebut kita dalam keadaan bersuci, ya. Jadi kemudian saya pakai kaos kaki ini atau pakai sepatu, sebetulnya juga harus menutupi mata kaki, ya, yang diperbolehkan. Kemudian saya sudah berwudu sebelumnya, lalu kemudian ketika saya di bandara saya batal, mohon maaf, misalnya buang angin ataupun buang air kecil misalnya, ataupun buang air besar, ya. Tapi saya semenjak saya pakai kaos kaki saya ini ataupun sepatu saya ini, sejak tadi wudhu saya belum pernah dibuka, ya. Jadi walaupun saya kebuang air kecil atau buang air besar, saya tidak membukanya. Kan kalau WC modern biasanya nggak dibuka, apa ya, kita cuma duduk aja, mohon maaf ya, diprosotkan celananya, tidak dibuka biasanya karena toilet kering biasanya, ya. Kemudian nanti di pesawat saya akan berwudu lagi karena waktu itu sholat maghrib dan isya misalnya, ya. Apakah saya kemudian harus buka karena ribet? Tidak, cukup saja di usap bagian atasnya, dan ini praktis sekali. Kalau di pesawat biasanya atau di kereta WC-nya biasanya sangat sempit, ya. Tapi para ulama sebutkan selama seseorang masih bisa menggunakan air, tidak boleh berpindah ke tayamum. Selama masih bisa menggunakan air. Biasanya jemaah umroh Indonesia, ya mohon maaf agak sedikit kurang bimbingan, sehingga mereka terburu-buru langsung tayamum, padahal masih bisa menggunakan air. Kecuali misalnya jemaah yang sudah sepuh, yang sangat sulit, ya, untuk ke air, maka tidak mengapa saat itu dengan syarat-syarat tayamum yang benar juga, ya. Tapi kalau yang masih muda, ya masih jag-jag gitu kan, jag-jag waringkas, maka hendaknya dia ke WC. Nah ini mudah, ya. Ketika di kaki, ya, ketika di pesawat kita bisa laksanakan wudhu yang ringkas saja, ya. Karena misalnya airnya terbatas, juga ruangannya sempit, ya. Misalnya saya biasanya suka bawa botol, kalau nggak susah, supaya bisa ditampung dulu. Karena biasanya kerannya itu yang sekali dipencet terus keluar, terus berhenti otomatis, gitu kan. Atau bisa juga kalau kita mau nampung sendiri di tangan, nggak apa-apa. Yang praktis gimana? Kita kerjakan rukunnya saja, Pak. Rukunnya saja, kita nyalakan air, lalu kita basuh wajah kita. Sempurna, gitu kan. Setelah itu apa? Nyalakin lagi air, lalu kita tangan kita sampai siku, yang kanan, kemudian yang kiri, ya. Kemudian apa? Kepala, ya. Udah 3 nih. Jadi enggak dari awal. Kalau dari awal kan kita kalau di rumah sama tangan kita, itu sunnah, ya. Tapi karena kita keterbatasan, kita kerjakan saja yang rukun. Wajah, tangan kita, kepala kita, lalu kaki kalau mohon maaf ya, kalau kita langsung mencuci kaos kaki kita biasanya susah, Pak. Kita harus begini angkatnya. Nah, kalau Bapak pakai kaos kaki atau sepatu, Bapak cukup naikkan saja begini, lalu Bapak oles saja. Diusap saja, usap kanan, lalu usap kiri. Sudah selesai. Gak perlu ribet-ribet buka, gak perlu ribet-ribet kalau misalnya ini dibuka, kita nanti harus masukin di sela-sela ke jarinya. Disunahkan kan seperti itu, ya. Ini ribet. Kalau ini cukup begini saja. Oleskan, diusap, sudah selesai. Nah, cuman 4 gerakan, Pak. Cuman 4 gerakan saja, praktis sekali, ya. Usapnya biasa saja begini, bagian atasnya saja. Tangan kita nggak perlu mengumpulkan air. Kalau wajah kita kumpulin air,
Perintahnya al-ghusl, ya, al-ghusl jadi ditumpahkan nanti di wajah kita. Begitu pula ketika tangan, kita kumpulkan dulu air di tangan kita, ya, di telapak tangan kita yang kiri, kita kumpulkan untuk ke kiri. Adapun kepala tidak perlu kita kumpulkan air, cukup tangan kita basah saja, tangan kita basah. Begitu pula kaki, ketika kita mengusap khuf atau mengusap kos kaki, kita cukup tangan kita basah, nggak usah ngumpul air, nggak usah jibrek gitu kan, ya. Cukup dikasih saja, kaki kanan, kaki kiri, cuman bagian atasnya saja, Bu, punggung kakinya, bagian atasnya, seperti itu. Nabi SAW melakukannya, ya. Nabi SAW pernah waktu itu kan dalam perjalanan beliau akan berwudu, lalu sahabat Al-Mughirah ibnu Syu'bah akan membuka khuf beliau. Khuf ini sepatu kulit beliau, tapi beliau mengatakan, "Da, fa inni adkhalhuma tahirataini." Tinggalkan, ya, jangan dibuka karena aku menggunakannya saat dalam keadaan bersuci. Jadi beliau hanya mengusap bagian atasnya saja, khufnya saja. Seperti itu. Kalau bahkan dalam pesawat, aduh nih airnya nggak boleh banyak-banyak nih, ya. Kalau gitu saya boleh nggak airnya wudunya sekali-sekali aja, nggak 3 kali? Jawabannya boleh, karena kata para sahabat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dahulu Nabi SAW itu, ya tawaddu marrah, beliau pernah berwudu sekali-sekali, au marotain, atau 2 kali, au salasa, atau 3 kali. Jadi boleh kita wudunya sekali, ini sekali, asal sempurna. Wajah misalnya, kita ingat batas wajah itu selalu kita ingat dari mulai tumbuh rambut sampai ujung dagu kita. Adapun lebarnya di antara kedua kuping kita, harus terbasuh semuanya. Dan 4 ini Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Wahai orang-orang yang beriman, bila engkau hendak mendirikan salat, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai siku, wamsahu biruusikum, lalu kemudian sapulah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Jadi cuma 4, Bu, ya. Praktis. Ibu juga lagi sakit di rumah, aduh males nih buka, harus ke kamar mandi, ya biasanya kan orang sakit biasanya nggak mandi dulu gitu kan, harus ke kamar mandi, buka kos kaki, sedangkan dingin misalnya, pakai kos kaki, wudunya kayak gitu. Yang penting pas pertama wudunya kakinya dibasuh dulu dalam keadaan wudu, ya, kemudian pakai kos kakinya. Lalu kalau kemudian nanti batal, ya, nanti kita cukup mengusap saja, nggak perlu kemudian dibuka, ya. Selama kita dalam perjalanan ataupun dalam rumah tersebut kita tidak membuka kos kaki kita, maka kita bisa pakai terus. Selama kalau orang yang mukim di rumah diperbolehkan sehari semalam seperti itu, hanya mengusap bagian atasnya saja. Kalau orang safar lebih lama, orang safar 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam, kalau sepatu atau kakinya tidak dibuka-buka, maka dia boleh melakukan itu terus menerus. Cuman di bagian usap bagian atasnya saja. Nah, hitungan sehari semalam, 3 hari 3 malam, ini mulainya kapan ngitungnya? Nah, ini yang disebutkan permulaan masa mengusap, ya. Masa mengusap berawal dari hadas setelah memakai khuf. Kita pakai kos kaki kita berwudu jam 6 pagi, kemudian pakai kos kaki, ya. Kemudian nanti jam 7 kita batal wudunya. Nah, dihitung sehari semalam menurut penulis kitab ini dimulai semenjak, misalnya kita tadi batal wudunya jam 7, maka dihitung sejak itu sampai jam 7 besok paginya juga kita diperbolehkan hanya mengusap bagian atasnya saja. Seperti itu. Begitu pula dengan orang yang perjalanan 3 hari 3 malam dihitung semenjak dia batal, ketika dia menggunakan kaos kaki itu ataupun sepatu itu, ya. Itu praktis sekali, Pak, ya. Jadi Bapak termasuk, kalau Bapak pakai kaos kaki terus kemudian pakai sepatunya boot, misalnya lagi tugas di lapangan, sepatunya boot. Nah, ini ribet gitu kan. Kan sholat boleh pakai sepatu, ya, terutama di lapangan. Kalau kita sholat di lapangan, sholat di tanah, kita boleh pakai sepatu kan. Nabi SAW juga pernah seperti itu.
Nah, saya ribet nih kalau misalnya dalam tugas saya ini harus buka sepatu saya boot tinggi, ya, lagi di hutan misalnya. Maka sudah, kalau kita memang tadi memakainya dengan berwudu, maka cukup diusap saja bagian atasnya. Nah, ini artinya salah satu kemudahan dari agama kita yang mulia. Kemudian yang berikutnya adalah bab atau bagian ketujuh, mengusap jabirah, serban dan juga kerudung wanita. Jabirah adalah kayu atau yang semisalnya seperti gips yang diikatkan pada anggota badan yang patah. Bapak Ibu kalau ke tukang pijit patah tulang, nanti kan biasanya keluarnya, kalau naudzubillah, kalau misalnya tulangnya patah, biasanya kemudian dikasih kayu ya, lalu dibungkus sama perban sama si tukang urutnya itu. Nah, kayak gini maksudnya. Bagaimana kalau tubuh anggota wudhu kita itu dikenai jabirah ataupun naudzubillah seseorang digips, ya bagaimana wudhunya? Jawabannya cukup diusap saja. Demikian juga plester dan perban. Kalau kita ada perban, maka bagaimana, apakah harus dibuka? Ya, para ulama mengatakan tidak perlu dibuka, cukup diusap saja. Hanya saja mereka memberikan perincian. Misalnya, luka kita 5 cm. Ya, luka kita di sini di tangan 5 cm. Terus kita kasih perban. Perbannya misalnya lebay, kata orang anak muda sekarang ya. Ininya 5 cm, perbannya ke samping ditambahin 10-15 cm, ke samping lagi 15 cm, jadi 30 cm. Ya. Padahal lukanya cuma segini, cuma 5 cm. Dia jadi totalnya 30 cm ditutup. Kenapa nih? Biar kelihatan sakit beneran, gitu kan. Jadi dia tutup seperti itu. Nah, kalau wudhu gimana? Kalau wudhu bagian yang tadi tidak luka harus dibuka. Karena yang luka dia cuma 5 cm kan. Maka yang bagian yang tadi di sekelilingnya yang berlebihan itu harus dibuka. Ya, karena itu di luar batas yang diperlukan. Yang diperlukan kan ini cuma 5 cm. Ya. Berbeda kalau misalnya memang lukanya 30 cm. Ya, jadi dia ngepas sini perbannya, maka cukup diusap bagian atas. Tapi kalau dia berlebihan, bagian yang lukanya tidak usah bagian yang lukanya cukup diusap atasnya saja, perbannya saja. Tapi bagian yang tidak luka harus dibuka untuk dibersihkan dalamnya. Seperti itu ya. Begitu pula dengan tensoplast kita pakai di jari kita. Ya. Kalau misalnya dia dia tidak kita sebenarnya tensoplast ini cuma luka kecil saja, kalau saya buka juga nggak apa-apa, ini bisa pakai lagi, buka kalau gitu, dibuka. Kecuali lukanya dalam, ini memang harus pakai tensoplast ya, maka ya tidak mengapa kalau memang lukanya serius. Tapi kalau misalnya luka-luka ringan, dibuka saja. Ya, karena para ulama jangankan seperti itu, ibu-ibu kutek saja harus dibersihkan, karena dia menghalangi air wudhu masuk ke dalam anggota wudhu. Ya. Sama seperti yang Nabi SAW pernah saya sampaikan. Beliau pernah mengecam dengan sangat keras sahabat yang ketika berwudu ya bagian tumitnya tidak terkena air wudu. Itu disebutkan bukan bagian yang besar, hanya bagian seperti koin dinar yang kecil saja yang tidak terkena air wudu. Ada dalam hadis lain seperti luas kuku saja, kecil ya, tapi itu sama Nabi SAW ditegur dengan keras ya. Dan boleh mengusapnya dalam kasus hadas besar, misalnya seseorang junub, ataupun hadas kecil seperti buang air kecil dan buang air besar. Ya, tapi dia pakai perban, maka cukup diusap saja. Dan berbeda dengan tadi, kalau tadi kaos kaki atau sepatu ada batasan waktu tertentu, kalau ini tidak. Selama orang tersebut digips, misalnya naudzubillah 1 tahun atau 2 bulanan, misalnya 3 bulan digips, maka dia sepanjang itu cukup mengusap bagian luarnya saja ya. Kemudian ya, karena ini perbedaannya, karena ini adalah keadaan darurat ya. Begitu pula mengusap sorban, yaitu kain yang menutup dan melingkar di atas kepala, seperti sorbannya Agim misalnya kan, atau Habib-habib yang penuh gitu kan. Dalilnya cukup dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam masala imamatihi wa ala nasiyatil wal khufaini. Nabi SAW itu mengusap bagian atas serban beliau, ubun-ubun dan 2 khuf beliau ya.
Dalam hadis lain disebutkan ana Rasulullah SAW masalah khufaini wal khimar. Nabi SAW itu mengusap bagian atas dua khuf beliau dan penutup kepala yaitu sorban. Jadi bapak-bapak kalau pakai sorban ya maka boleh tidak dibuka, hanya apa, ubun-ubunnya saja, ubun-ubun sebegini ya, kenain pakai tangan kita yang basah, lalu bagian luar sorban kita disapu sekali seperti itu. Begitu juga para ulama mengatakan ya buat wanita ya. Kerudung kepala wanita disebutkan di sini yang lebih utama tidak mengusapnya kecuali bila ada kesulitan dalam menepasnya, ya, karena ada sakit pada kepalanya atau yang semisalnya. Begini Bu, ibu-ibu kalau misalnya ke tempat wudhu umum, misalnya di mall, tempat wudhunya campur, ya, atau misalnya ibu dalam perjalanan nggak tahu tempat wudhu laki-laki, jangan dibuka kerudungnya. Banyak sekali saya lihat ibu-ibu yang dia dalam perjalanan, ya dia nggak tahu tempat wudhu laki-laki, ya dia mau cari praktis aja, akhirnya ikut wudhu bareng sama tempat laki-laki, kemudian dibuka kerudungnya. Begitu juga kalau misalnya di tempat umum seperti mall segala macam, kadang campur ya, jangan dibuka, itu aurat ya. Justru kita mau ibadah tapi dimulai dengan dosa, jangan ya. Lalu apa yang bisa lakukan kalau misalnya tempat wudhunya memang hanya cuman satu, campur gitu kan? Yang pertama ibu-ibu lakukan adalah mencari WC yang tertutup ya, mencari WC yang tertutup ya. Mohon maaf, yang pertama begini, sebelum ke WC, kalau misalnya ibu-ibu bisa mengatur, misalnya ibu-ibu ada bertiga, bisa diatur, bapak-bapak jangan masuk dulu ya, kami mau berwudu dulu misalnya. Bapak-bapak misalnya pas mau jalan masuk ke situ nggak ada pintu, tapi kita ada ibu lain yang bisa menjaga, jangan masuk dulu ya, ibu-ibu mau berwudu, supaya tidak kelihatan auratnya. Nah itu bisa kita lakukan. Kedua, kalau ternyata ibu sendirian nggak bisa ngaturnya, ibu pergi ke WC saja. Berwudu di sana, ya berwudu di sana. Ya, apakah boleh? Jawabannya boleh, selama kita berusaha lihat ada najisnya nggak. Kalau ada najisnya ya yang jelas ya, kalau yang kecil-kecil tentunya kita nggak bisa lihat, maka kita siram dulu saja. Pertanyaan ini juga pernah ditanya ke ulama-ulama besar di Saudi Arabia. Jawaban mereka ya, apakah mereka ditanya apakah boleh berwudu di WC? Boleh jawabannya, gitu kan, selama kita yakinkan misalnya di tempat wudu kita itu bersih ya, ibu siram saja lantainya, gitu kan. Adapun yang kecil-kecil jangan was-was, kita nggak bisa lihat ya. Pokoknya yang kita lihat bersih, ya sudah kita pakai atau kita siram terlebih dahulu, gitu kan. Lalu berwudu di sana. Saya kalau begitu bagaimana? Saya nggak baca basmalah, ya. Pertama begini, hukumnya basmalah ini menurut jumhur ulama adalah sunnah, sehingga seseorang bila tidak membacanya ketika berwudu, wudunya sah, ya. Terus yang berikutnya, andaikan seseorang tetap ingin membaca basmalah dalam WC, apakah dalam toilet, apakah boleh? Menurut para ulama boleh, karena hukumnya kita bertasbih ya atau mengucapkan termasuk basmalah di dalam dalam toilet itu hukumnya makruh, bukan sampai haram. Artinya kalau ada kebutuhan, misalnya saya mau wudhu, karena ada kebutuhan harus membaca dulu di awalnya, disunahkan membaca. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Jadi kalau mau baca bismillah boleh, tidak pun tidak masalah dalam WC. Daripada kemudian ibu membuka di luar auratnya ya. Begitu juga bapak-bapak yang punya ibu-ibu ya, diarahkan seperti itu Pak. Jangan di WC, jangan di tempat wudhu bersama. Andaikan WC nggak ada, toilet nggak ada, dan tempat wudhunya bersama, nah baru ibu kerjakan seperti yang tadi disebutkan dari Nabi SAW, yaitu gimana? Jangan dibuka. Caranya gimana? Tadi ibu masukkan tangan ibu ke ubun-ubun, terus sisanya tangan ibu yang basah basuh ke bagian luar dari kerudung ibu, dari jilbab ibu. Sekali saja udah beres kayak gitu. Jangan dibuka. Ya, dibuka ini aurat, malah dosa. Ya. Jadi cukup begini, lalu bagian luarnya saja, seperti itu. Adapun tangan gimana? Ya tangan kalau pakai kerudung panjang nanti bisa dibalik-balik ini, ya nggak kelihatan sama orang luar.
Kan kalau pakai kerudung panjang bisa ketutupin, Bu ya, seperti itu. Jadi seperti itu Bu ya, tidak perlu dibuka kerudungnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bu? Bu, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke bab mandi? Mandi belum Mbak ya? Ya. Ya, silakan Mbak. Iya, betul, betul yang Bapak katakan. Lebih dari 3 kali itu makruh hukumnya. Adapun kurang dari 3 kali itu justru boleh, gitu kan? Tadi saya sebutkan Nabi SAW itu kata para sahabat pernah berwudu sekali-sekali, 2 kali, 2 kali, pernah juga 3 kali, 3 kali. Tapi kalau ditanya mana yang paling afdol dan paling sering beliau lakukan, 3 kali, 3 kali. Itu yang paling sering dan paling afdol dilakukan. Tapi kalau misalnya air kita terbatas, ya, ataupun kondisinya kita tidak boleh terkena air banyak, kenapa? Saya lagi sakit, misalnya, ya, nggak boleh kena air banyak, maka cukup kerjakan sekali-sekali. Tapi apa syaratnya? Sempurna. Ya, ketika wajah benar-benar sempurna, semua dikenakan. Ya. Tangan sempurna. Karena 3 kali, 3 kali ini dijelaskan para ulama, kalau misalnya seseorang pada basuhan sekali tidak sempurna, maka yang keduanya lah yang menyempurnakan. Ya. Ketika yang kedua tidak sempurna, yang ketigalah menyempurnakan. Ya. Dan artinya kemungkinan besar kalau sudah 3 kali itu sempurna. Kalau dia benar tata cara wudunya, gitu. Makanya 3 kali, 3 kali. Tapi tadi dalam kondisi tertentu dia boleh sekali-sekali asal berusaha sempurna, benar-benar dikenakan semuanya. Ya. Tangan, kaki, ya. Begitu Pak ya. Biasanya juga saya kalau mau tidur kan kita disunahkan berwudu Pak ya. Disunahkan berwudu. Karena ini fadilahnya besar sekali, keutamanya besar. Karena ketika seseorang sebelum tidur dia bersuci terlebih dahulu berwudu, maka ketika bangun ada malaikat yang mendoakan dia. Akan berkata, Allahumma gfir fulanan, ya Allah ampunilah si fulan ini, orang ini, fa innahu bata tahiran, karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Dimintain ampun Pak sama malaikat, gitu kan? Bahkan dalam hadis lain disebutkan Allahumma arhamhu yaumaddin, ya Allah berikanlah dia rahmat pada hari kiamat kelak. Doa yang sangat dahsyat ini dengan bisa dihasilkan dengan praktek yang sederhana, wudu saja sebelum tidur, gitu kan? Nah terkadang kita nggak pingin wudhu tuh banyak-banyak kalau mau tidur. Kenapa? Takutnya bisa tidur jadi seger, gitu kan? Maka kerjakan saja yang rukunnya, wajahnya, tangannya, kepala, kaki, sudah sekali-sekali. Saya biasanya kadang kalau ngantuk, udah aja gitu. Kalau kebanyakan takutnya malah nggak ngantuk, gitu kan? Seperti itu sah. Gitu. Disunahkan berwudu lagi. Iya. Tapi kalau tidak terjaga, kita sampai subuh mau sholat. Gimana? Jadi kalau sebelum tidur, iya, iya, iya. Mau tidur lagi Bapak? Oh iya, mau, iya nggak, ya. Kalau sholat tahajud kan wudhu Bapak. Enggak, Bapak didoakannya ketika tadi bangun sebelum sholat tahajud tadi. Yang penting dia bangun. Pokoknya ketika dia bangun, dia didoakan oleh malaikat. Jadi nggak harus bangunnya disyaratkan nanti pas sebelum subuh, enggak. Tapi kalau kita bangunnya jam 2:30, jam 3, maka di situ kita didoakan sama malaikat. Gitu. Allahu a'lam ya. Silakan Pak, ada yang tanyakan lagi? Sebelum kita masuk ke mandi. Kita masuk ke mandi saja Pak ya. Secara bahasa al-ghuslu artinya membasuh, ya. Ghusala syai' yaghsiluhu ghuslan ghusla, membasuh seluruh tubuh secara sempurna. Ya, kita sudah tahu tentunya dalam masalah air mandi ini. Meratakan air ke seluruh tubuh, menggunakan air yang suci untuk sekujur tubuh dengan tata cara khusus sebagai bentuk ibadah kepada Allah, ya. Jadi subhanallah, kita sekarang alhamdulillah
Manusia umumnya terutama di Indonesia apabila ada air kita sudah terbiasa mandi, bahkan kita sehari bisa 2 kali, ya. Tapi kalau kita lihat sejarah peradaban manusia, mandi ini, ya, di antara ideologi ajaran agama yang memerintahkan untuk melakukan kebersihan seperti mandi ini hanyalah Islam, ya, hanyalah Islam. Jadi kita punya kebiasaan ini antara lain alhamdulillah karena orang tua kita, leluhur kita seorang muslim atau orang-orang muslim, ya. Kalau kita lihat di kebudayaan-kebudayaan barat, bahkan yang sekarang kebudayaannya dianggap ya paling maju, ya, paling kaya, padahal semuanya hasil jajahan dari negara-negara ketiga, ya, Eropa misalnya. Mereka itu kalau kita lihat baca dokumen-dokumen sejarah, ya mudah sekali kita googling saja gimana perilaku kebersihan mereka pada abad pertengahan. Mereka ini jorok sekali. Bahkan ada Ratu Isabella kan yang dikenal dengan kecantikannya, ya, sampai dijadikan lagu gitu kan, Isabella, ya. Isabella ini dalam catatan sejarah kehidupannya dia mandi sepanjang hidupnya 2 kali saja, Pak. Coba lihat Bapak, lihat saja di ini, ya. Yaitu apa? Ketika dia dilamar, dan satunya lagi ketika apa? Saya lupa satunya lagi apa. Ratu Elizabeth I, ya. Dia mandi setahun cuman sekali, ya. Jadi ada ritual khusus dia mandi, ya. Entah karena dingin atau apa. Makanya industri parfum antara lain berkembang pesat di Eropa, di Paris, di apa. Karena kalau nggak pakai parfum, ya bau ketek gitu kan. Mereka nggak mandi gitu kan. Dan sampai sekarang masih Anda lihat, sampai sekarang orang-orang Jerman apa itu kan, mereka itu terbiasa suka nggak mandi juga gitu kan. Tapi biasanya ditutupi dengan deodoran, ya. Saya ada kenal teman orang Denmark, ya. Dia Muslim, alhamdulillah, maksudnya mualaf, ya. Tapi rupanya kebiasaannya masih suka dipakai, kadang ketemu itu bau asem gitu. Saya pikir oh ternyata memang dia, saya lihat ternyata orang-orang sana kebiasaannya gitu, kadang sering nggak mandi tapi tutupi dengan deodoran. Islam memerintahkan bahkan di tempat yang paling susah air, di mana Jazirah Arab, ya, Islam memerintahkan mandi minimal bahkan seminggu sekali, ya, ketika apa namanya hari Jumat, ya, ataupun ketika seseorang junub. Nah ini artinya mungkin kita anggap mandi ini biasa, tapi kalau kita lihat sejarah manusia, ini subhanallah syariat yang sangat agung mandi ini. Sampai diatur dalam agama, ya. Karena kita tahu Islam sudah yang dibawa oleh Nabi SAW 1400 tahun. Mandi hukumnya wajib bila didapatkan ada sebab yang mewajibkannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum junuba fattahharu." Bila kalian junub maka mandilah. Hadis-hadis yang menjelaskan tata cara mandi dari beberapa sahabat, ya, yang diriwayatkan menunjukkan bahwasanya, ya, ia wajib, ya. Penyebab yang menyebabkan mandi ini wajib. Pertama apa? Ya, keluarnya air mani dari tempat keluarnya. Dengan syarat keluarnya mani memancar diikuti dengan kenikmatan dari laki-laki dan wanita. Ini maksudnya yang namanya mani dia memancar. Kadang orang suka tertukar dengan madhi. Madhi ini cairan lengket, ya, hanya saja dia lebih cair dan biasanya keluar, mohon maaf, ketika seseorang, ya, ketika misalnya suami istri ketika akan melakukan ketika pemanasan, mohon maaf, ya, ataupun ketika dia membayangkan, maka dia keluar cairan yang lengket, maka itu madhi. Adapun mani, ya, tentunya sama-sama lengket, hanya saja dia kental dan diikuti dengan memancar serta syahwat dengan kenikmatan. Itu yang dibedakan. Kalau madhi tadi najis tapi tidak harus mandi, itu bedanya. Masalahnya hukumnya beda. Makanya para ulama memperjelas seperti ini. Adapun air mani dia harus mandi tapi tidak najis. Jadi kalau kena pakaian tidak najis, cukup dibersihkan begitu saja, gitu kan. Kemudian, ya, selama tidak dalam keadaan tidur atau semestinya maka tidak disyaratkan adanya kenikmatan. Maksudnya apa? Kalau seseorang tidur kemudian mimpi basah, baik dia ketika mimpinya itu merasakan kenikmatan memancar ataupun tidak, hanya saja ketika bangun, mohon maaf, dia mendapatkan di celananya basah, ya, dan
kemungkinan besar air mani, misalnya seorang remaja misalnya, ternyata air mani kental, ya, maka dia juga wajib untuk mandi, ya. Dan ini sesuatu yang disepakati para ulama. Kemudian yang kedua yang termasuk wajib, ya, mohon maaf, adalah masuknya kepala kemaluan laki-laki seluruhnya ataupun sebagian dalam kemaluan wanita, ya, sekalipun tidak keluar mani, sekalipun dengan tidak keluar mani. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ini pernah ditanya soalnya, ya, para sahabat ini kebingungan, mereka malu bertanya, ya. Kemudian ditanyakan antara lain kepada Aisyah, Aisyah menjawab, karena yang tahu urusan kayak gini kan orang-orang terdekat dengan beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, idza jalasa baina syu'abihal arba', bila seorang suami duduk di antara 4 cabang tubuh istrinya, ya, wa massal khitanul khitana, dan kemudian kemaluan laki-laki telah menyentuh kemaluan wanita, wajibal ghusl, maka wajib bagi dia untuk mandi, walaupun mohon maaf tidak keluar mani, maka dia wajib, ya. Kemudian juga, ya, masuk Islamnya seorang yang kafir, walaupun dia kafir yang murtad, misalnya dulunya Islam kemudian menjadi misalnya Nasrani kemudian masuk Islam lagi, dia tetap diperintahkan wajib untuk mandi sebagaimana dilakukan oleh Qais ibnu Asim, salah seorang sahabat Nabi SAW. Kemudian juga ibu-ibu tentunya ketika berhenti darah haid dan nifas, ya, ketika berhenti darah haid dan nifas maka diperintahkan untuk mandi, ya, dan ini diperintahkan untuk bersegera, ya, karena ibu-ibu kalau ternyata berhenti nifas, ya, jam 3, ya, jam 3 sore misalnya, maka harus segera. Kenapa? Karena dia harus melaksanakan sholat duhur. Karena misalnya waktu duhur, waktu asar jam 3:15, berarti ibu masih masuk waktu duhur, supaya tidak hilang waktu, hilang waktu utamanya, maka segera mandi untuk sholat duhur, ya. Kalau udah kadung ternyata sudah masuk asar gimana? Tetap laksanakan. Para ulama katakan seseorang wanita yang bersih dari haidnya ketika waktu asar, maka dia wajib sholat zuhur, ya, dan asar, walaupun sudah di waktu asar, karena waktu asar ini disebutnya waktu doruri li sholati zuhur, waktu darurat untuk sholat zuhur. Jadi ibu tetap sholat zuhur juga ketika bersih di waktu asar, makanya segera mandi, ya. Jangan sampai seseorang wanita misalnya dia mendapati bersih badannya jam 5, lalu dia tunda-tunda mandinya sehingga datang maghrib, sehingga lewatlah 2 waktu tersebut, ya, zuhur dan asar yang harusnya dia kerjakan, akhirnya dia lewat karena sudah masuk waktu maghrib, ya. Dia berdosa, ya. Tapi apakah ditinggalkan gitu saja? Tidak, tetap dia harus mengqadha'nya. Dia sholat di waktu maghrib bukan sebagai dijamak, tapi